Baik, hadis 691 dari kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir. Sampun ketemu ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzin, umumkanlah finnasi pada manusia, anna bahwasanya mangkana akala, barang siapa yang sudah makan, falyasum hendaklah puasa baqiyata yaumih pada sisa harinya. Wa man lam yakun, dan siapa yang belum akala makan, falyasum hendaklah dia berpuasa. Fa innal yauma, karena hari ini adalah yaumu Asyura, hari Asyura. Hadis ini sahih riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa dulu puasa Asyura yaitu tanggal 10 Muharram pernah wajib hukumnya. Tapi kemudian setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah, maka puasa Asyura ini kemudian sudah tidak wajib lagi. Nah, maka pada saat wajib tersebut, Nabi memberikan pengumuman. Tolong diumumkan pada manusia. Ini karena hari Asyura, siapa yang sudah terlanjur makan, maka sisa harinya jangan makan. Karena ini hari wajib puasa. Adapun yang belum makan, maka adalah diniatkan untuk apa? Puasa, karena belum makan. Jadi ini pengumumannya terlambat. Mestinya adalah pengumumannya tanggal 9-nya. Nah, ini pengumumannya pada tanggal 10-nya. Ya, apa kadang-kadang memang tidak mengetahui tanggal karena apa? Tidak memperhatikan, bisa saja. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal tersebut, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu sebelum kalian. Nah, sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu ini, sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya seperti kewajiban puasa pada orang Yahudi. Mereka wajib puasa dua. Pertama, puasa Asyura. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan. Nah, dulu umat Islam juga begitu. Sebelum ada Ramadan, mereka puasa dua ini. Tapi setelah Ramadan diwajibkan, maka dua puasa ini kemudian menjadi sunnah. 692. Adzin, umumkanlah finnasi pada manusia, annahu bahwasanya, man syahida, siapapun yang bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya, mukhlishan, dengan ikhlas, dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam jannah. Hadis riwayat Bazzar sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah mengucapkan syahadatain, ada jaminan masuk jannah. Yang dimaksud masuk jannah ini adalah masuk jannah meskipun sempat mengalami siksa dalam neraka kalau dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti pasti langsung masuk jannah, tidak ya. Enggak ada kata-kata langsung di sini. Hanya ada jaminan masuk jannah saja. Itulah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat pamannya hampir wafat, beliau mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini satu kalimat yang saya bisa membela untuk kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa dibela, bisa dikeluarkan dari api neraka. Tapi kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, di neraka nggak bisa dibela. Tapi akhirnya naudzubillah, Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya. 693. Idhnuka alayya, izinmu atas saya, ayyurfa'al hijab, bahwasanya diangkat hijab. Hijab itu tirai ya. Wa antastami'a, dan bahwasanya engkau mendengar, li siwadi, siwad itu adalah rahasia ya, terhadap rahasiaku, hatta anhaka, sampai saya melarang engkau. Hadis ini riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi hadis ini bicara tentang fadilah Ibnu Mas'ud, sangat dekatnya beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, kamu selama hijab atau tirai ini tidak ditutup, maka berarti kamu masih boleh masuk kepada saya. Tapi begitu tirainya sudah ditutup, berarti Ibnu Mas'ud tidak boleh masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau Nabi mengucapkan perkataan rahasia, nah, maka kamu boleh mendengar, tidak ada masalah. Karena kamu termasuk keluarga. Meskipun Ibnu Mas'ud bukan keluarga Nabi, tapi dianggap oleh Nabi seperti keluarga sendiri. Sampai dilarang oleh Nabi. Kalau sudah dilarang jangan mendengarkan, nah baru Ibnu Mas'ud tidak boleh mendengarkan.
Karena itulah di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Musa al-Asy'ari menceritakan bahwa ketika dia datang dari Yaman, dia beberapa saat tinggal di kota Madinah, dia mengira bahwa Ibnu Mas'ud dan ibunya itu adalah termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa? Min kathrati dukhulihim. Itu karena seringnya Ibnu Mas'ud masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa sahabat Nabi memang punya kedekatan khusus dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mereka adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dulu pernah saya jelaskan ya, Ibnu Mas'ud ini orangnya pendek sekali, cebol sekali. Tingginya sekitar satu hasta. Orang tinggi sehasta. Nah, bisa kita bayangkan. Tapi wallahu alam ini cerita benar atau tidak? Ini saya baca di dalam kitab Faidul Qadir. Apakah benar ataukah tidak? Wallahu alam. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Ibnu Mas'ud di dalam jannah dan juga ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 694. Udhinali telah diizinkan untuk saya an uhadits untuk menceritakan an malakin tentang seorang malaikat min hamalatil arsh dari pemikul singgasana Allah. Rijlahu kedua kakinya fil ardi di bumi, as-sufla yang terendah, wa ala qarnihi dan di atas tanduknya al arsh singgasana Allah subhanahu wa ta'ala, di atas kepalanya maksudnya. Wa baina syahmati udhunai dan di antara cuping kedua telinganya, wa atiqihi dan atiknya. Atik itu batas antara tengkuk dengan pundak. Apa namanya nih? Tengah-tengah nih. Ya, pokoknya sini nih. Atiknya. Itu khafaqanut thair dengan terbangnya burung sab'ami'ati amin selama 700 tahun. Jadi antara cuping telinga sampai sini. Ini kalau ada burung terbang ini jaraknya selama harus menempuh 700 tahun. Ini berarti besarnya malaikat ini. Yaqulu dzalikal malak, berkatalah si malaikat tadi, subhanaka maha suci engkau, haitsu kunta, dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa besarnya makhluk yang disebut malaikat ini. Kakinya di bumi, kepalanya nyundul pada singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Padahal singgasana Allah itu tempatnya di mana? Di atas surga yang paling tinggi. Surga Firdaus itu kan paling tinggi. Nah, di atasnya itu adalah atapnya itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak bisa terbayang bagaimana besarnya malaikat ini. Maka kalau ada orang kurang ajar kepada Allah, kurang ajar kepada Islam, itu sebenarnya sombongnya bukan main. Nggak ngerti bahwasanya Allah itu punya makhluk-makhluk besar begini. Makanya satu kampung mau dihukum oleh Allah, tinggal malaikat Jibril kepakkan satu sayap aja udah langsung hancur itu. Padahal malaikat Jibril punya 600 sayap. Cukup satu sayap sudah selesai. Karena besarnya malaikat seperti ini. Ini adalah malaikat pemikul singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa wirid para malaikat adalah subhanaka, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah taala," ucapan yang paling dicintai oleh Allah taala adalah yang dipilihkan untuk para malaikatnya, yaitu mereka mengucapkan subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Riwayat Tirmidzi. Karena itu kita diajari Nabi membaca subhanallah wa bihamdih setiap hari berapa? 100 kali. Ada lagi riwayat 100 pagi, 100 sore. Berarti 200. Silahkan pilih yang mana terserah. Tapi pilih yang 200 itu lebih bagus. Pagi 100, sore 100. Dan itu gampang sebenarnya. Kan sambil lalu aja. Misalnya sambil menjaga warung bagi yang menjaga warung. Sambil bertani bagi yang bertani. Sambil masak bagi ibu-ibu. Baca subhanallah bihamdi, gampang. Yang penting punya tekad. Pokoknya saya harus baca 100 kali pagi, 100 kali sore. Pasti bisa. Kemudian hadis berikutnya ini sama, sehingga semestinya saya hapus dari buku ini. Udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi ta'ala hamalatil arsy ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 sanah. Hadisnya isinya sama. 696.
Adhibin nas, lenyapkanlah, adhibil bas, lenyapkanlah penyakit. Rabban nas, wahai Rabbnya manusia. Isfi, sembuhkanlah. Antas syafi, engkaulah zat penyembuh. La shifa'a, tidak ada kesembuhan. Illa shifa'uka, kecuali kesembuhan darimu. Shifaan, dengan kesembuhan. La yughadiru, yang tidak meninggalkan saqoma, sakit. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, inilah salah satu doa menjenguk orang yang sakit. Ini dibaca oleh Nabi pada saat beliau menjenguk orang sakit. Demikian juga untuk mendoakan diri kita sendiri kalau kita sedang sakit. Allahumma rabban nasi adhibil bas isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa asy-syafi ini salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk nama-nama Allah taala. Adapun at-tabib yang artinya dokter itu bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun maknanya hampir sama, ya. At-tabib artinya dokter, yaitu dokter hakiki itu adalah Allah. Tapi kalau asy-syafi artinya penyembuh, ini nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menetapkan mana nama Allah, mana bukan, ini kita perlu ilmu. Ilmu dalam bab akidah, bagaimana menetapkan nama Allah, bagaimana menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafi nama Allah. At-tabib, dokter, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. 97. Ilhaba, pergilah kalian berdua. Watawakhaya, dan bersepakatlah kalian berdua. Thummastahima, kemudian berundilah. Thummaqtasima, kemudian bagilah. Thumma, kemudian liyuhallil, hendaklah menghalalkan. Kullu wahidin, masing-masing, minkuma, dari kalian berdua, sahibahu, kepada temannya atau sahabatnya. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini ada sabab wurudnya. Jadi ini termasuk hadis sababi, hadis yang ada sebabnya kenapa Nabi mengatakan seperti ini. Yaitu ada dua orang laki-laki bertengkar dalam masalah mirath, warisan. Sementara dua-duanya tidak punya bukti. Dan masing-masing mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini hak saya, bukan hak dia. Tapi karena sama-sama tidak punya bukti, maka Nabi SAW mengatakan, tidak. Saya nggak mau memutuskan seperti yang kalian dakwakan. Udah gini aja, saya kasih solusi ya. Kalian berdua pergi, kemudian sepakat untuk melakukan undian, kemudian dibagi. Jadi dibagi dengan adil. Misalnya diundi dulu ya, siapa yang mengambilnya. Nah, setelah satu orang mendapatkan jatah yang pertama, undiannya, loterinya jatuh, maka dia suruh mengambil separuhnya, ya, terserah dia. Pilih yang kanan atau yang kiri. Pilih tanah yang sana atau tanah yang sini. Nah, habis itu sisanya berarti untuk yang lain. Jadi dua-duanya mendapatkan jatah. Kenapa? Sama-sama tidak punya bukti. Dan seperti ini, hukum seperti ini juga berlaku untuk setiap perselisihan yang masing-masing tidak punya bukti. Ada satu motor, direbutkan oleh dua orang. Setelah pengajian misalnya, satu motor direbutkan oleh dua orang. Ini milik saya, ini milik saya. Tapi masing-masing tidak punya bukti. Mana STNK-nya? Nggak ada yang bawa STNK. Ternyata motornya memang nggak ada STNK-nya, sudah hilang mungkin. Tapi sama-sama dua-duanya membawa kunci. Kuncinya bisa untuk apa? Buka motor tadi. Nah, kalau tidak ada bukti ya sudah. Berarti diundi atau dibagi. Maka motornya dijual, dibagi untuk dua orang. Kecuali kalau motor itu sudah dipakai oleh seseorang. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, ini motor saya. Nah, kalau ada orang lain mengatakan begitu, orang yang mendakwa tadi harus mendatangkan bukti. Mana buktinya bahwa ini motor kamu? Ini motor saya, sejak tadi saya pakai. Tapi kalau kasusnya seperti dalam hadis ini, misalnya ada motor tiba-tiba direbutkan oleh dua orang, tidak dipegang oleh salah satu dari keduanya, tidak punya bukti, maka dibagi. 98. Idhab, pergilah bina alayya, dengan kedua sandalku, hataini, ini. Faman laqita, maka siapapun yang engkau jumpai, miwarai, dari belakang, hadal haid, kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mustayqinan biha qalbuh,
yakin dengan tasyahud tadi hatinya, fabasyirhu, maka berilah kabar gembira terhadapnya, bil jannah, masuk ke dalam jannah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang mengucapkan syahadatain, tapi dengan syarat hatinya yakin, tidak hanya mulutnya saja, maka dijamin masuk jannah. Jaminan masuk jannah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bukan berarti pasti langsung masuk jannah, tidak. Tapi meskipun dimasukkan dalam neraka, akhirnya juga akan masuk ke dalam jannah. Kemudian kata-kata mustaqinan ini, mengucapkannya harus yakin, menunjukkan bahwa orang-orang munafik tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan ayat Quran yang mengatakan bahwa munafik itu fid darokil asfal, itu akan masuk pada lapisan paling rendah dalam neraka. Surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darokil asfali minan nar. Daroki atau darki, dua qiraat. Meskipun orang-orang munafik mereka sudah syahadatain, tapi kenapa kok masuk neraka? Kekal di dalamnya. Buktinya kekal karena Allah mengatakan walan tajida lahum nasira. Kamu tidak akan mendapati untuk para munafik penolong yang bisa mengeluarkan dari api neraka. Itu karena munafik mengucapkan syahadatannya tidak dengan yakin. Mereka mengucapkannya hanya terpaksa saja. Karena itulah iman didefinisikan oleh para ulama tasfiqun bil qalb, hatinya harus membenarkan, qaulun bil lisan, lidahnya harus mengucapkan syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa? Amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Kewajiban apa? Sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji. Kalau salah satu dari tiga ini tidak diamalkan, itu bukan iman namanya. Harus tiga-tiganya diamalkan. Maka orang mengatakan saya iman, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat. Semua amal Islam tidak diamalkan. Itu bukan orang mukmin seperti itu. 99. Ilham, pergilah, faghtasil, maka mandilah, bima'in, dengan air, wasidrin, dan bidara. Maksudnya air dicampur dengan bidara. Wa alqi, dan lemparkanlah, maksudnya potonglah, angka dari sya'rul kufri, rambut kekafiran. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maksud hadis ini adalah perintah dari Nabi SAW kepada orang yang barusan masuk Islam, namanya ini wasilah, supaya dia mandi, kemudian setelah itu mencukur rambutnya. Itulah yang dimaksud sebagai sya'rul kufri, rambut kekafiran, yaitu rambut yang sudah mengalami ketika dia kondisi kafir, dicukur. Dua perintah ini, satunya disepakati oleh para ulama tidak wajib, satunya diperselisihkan. Mandi, mandi ketika masuk Islam, apa hukumnya? Sebagian ulama berpendapat wajib, sebagian lagi berpendapat sunnah. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Dan ini yang kita pilih. Kenapa? Karena ternyata banyak sahabat Nabi yang masuk Islam, tapi yang diperintah untuk mandi hanya segelintir. Hanya dalam kasus ini, dalam kasus yang lainnya juga. Tapi tidak semua kasus orang masuk Islam disuruh mandi bersama-sama, nggak ada. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah, tahun 8 Hijriah, tidak ada perintah satupun dari Nabi, semua yang masuk Islam silahkan mandi. Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa perintah mandi tidak wajib, karena yang diperintahkan hanya beberapa orang. Kemudian mencukur ini ketika masuk Islam, nah ini saya tidak mengetahui adanya perselisihan bahwasanya itu diwajibkan. Jadi ini hanya sunnah saja. Maka orang masuk Islam apakah dia wajib cukur atau gundul? Tidak. Ya. Tapi sunnahnya adalah mencukur rambutnya. Supaya rambut yang pernah mengalami kafir tadi sudah diubah dengan rambut yang baru. Atau dengan posisi rambut yang baru ketika sudah masuk Islam tersebut. Adapun sidr atau bidara, ini fungsinya seperti sabun untuk masa sekarang ini. Karena itu orang yang masuk Islam, mandinya tidak harus dengan bidara. Dengan sabun juga boleh, nggak ada masalah. Itu sama dengan mayit. Mayit kan dicampur airnya dengan apa? Bidara. Apakah itu wajib? Enggak. Seandainya tidak pakai bidara, tetapi pakai sabun, gimana? Sudah membersihkan tubuhnya jenazah. Tapi lebih utama bidara. Kenapa? Bidaranya fungsinya dua.
Satu, membersihkan. Dua, menguatkan kulit. Adapun sabun-sabun yang kita pakai fungsinya hanya satu, mewangikan saja atau membersihkan saja. Tidak ada fungsi untuk menguatkan kulitnya. Maka mandi dengan bidara ini kita temukan dalil dalam 3 dalil. Perintah mandi dengan bidara untuk orang mati, perintah mandi dengan bidara untuk orang masuk Islam, dan perintah mandi untuk bidara orang yang selesai dari masa haidnya. Ini semuanya hadis yang sahih. Nah, bidara itu fungsinya seperti sabun. 700. Ilhab, pergilah, fa inna, karena sesungguhnya fil baiti, di rumah, salasah, ada 3 orang. Minhum, di antara mereka, gulamun, ada budak, qad shalla, yang telah melakukan salat. Fakhudhu, maka ambillah budak itu, wala tadribhu, dan kamu jangan pukul budak itu. Fa inna, karena sesungguhnya kami, qad nuhina, kami telah dilarang, anturbi, untuk memukul ahlis salati, orang-orang yang melakukan salat. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Hadis ini termasuk hadis sababi, ada sebabnya kenapa Nabi menyampaikan hadis ini. Yaitu pada suatu hari Ali bin Abi Thalib minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya tolong dikasih budak, saya perlu budak. Maka Rasulullah mengatakan, di rumah ada 3 budak, kamu ambil 1. Maka Ali mengatakan, tolong dipilihkan ya Rasulullah. Nabi mengatakan, kamu pilih sendiri. Ali mengatakan, tolong dipilihkan ya Rasulullah. Nabi mengatakan, kamu pilih sendiri. Ali mengatakan, tolong dipilihkan ya Rasulullah. Sampai 3 kali, Pak. Rasulullah tidak marah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, baik, pergilah kamu. Kemudian di rumah itu ada 3 budak. Kamu pilih yang budak yang melakukan sholat. Kamu ambil, tapi jangan dipukul. Karena ini orang yang sholat harus dimuliakan. Kalau budaknya kurang adab, ya dididik, tidak usah dipukul. Ini pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya memukul budak untuk pendidikan? Demikian juga memukul anak, demikian juga memukul istri, demikian juga memukul murid. Ringkasnya adalah para ulama mengatakan boleh memukul, tapi dengan syarat. Salah satu syaratnya adalah memukulnya tujuannya untuk mendidik, bukan untuk menyiksa. Salah satu syaratnya pukulannya harus sesuai dengan kesalahan. Jangan sampai kesalahannya misalnya tingkatannya 10 tapi pukulannya tingkatannya 50. Nah, ini zalim seperti ini. Karena itu seorang guru menghukum muridnya dengan pukulan dan sejenisnya. Boleh, tapi dengan syarat-syarat tadi. Jadi jangan suka main pukul. Guru TPA misalnya, ada anak yang bandel. Nah, dipukul, boleh nggak? Pendidikan boleh. Tapi memukulnya harus disesuaikan dengan kadar kesalahannya. Jangan dipukul kepalanya. Jangan ditampar pipinya, tidak boleh. Karena tujuannya adalah untuk mendidik saja.